Oke, salam malam buat rekan-rekan Hura menjawab. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat kesempatan untuk berjumpa kembali dengan teman. Kita akan membahas tema yang mengenai Allah yang dalam perjanjian lama. Isu ini tema ini berangkat dari berbagai yang diangkat oleh para polemikus bahwa Allah yang dalam perjanjian lama adalah Allah yang kejam. Bisa juga dikatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama, sering juga dikatakan bahwa Allah dalam perjanjian baru. Karena memang nyatanya dalam perjanjian baru sangat menekankan pada kasih karunia Allah atau anugerah Allah. Bahkan dengan kepercayaan bahwa Yesus Kristus itu adalah utusan Allah, datang ke dunia dengan mengambil rupa seorang hamba, yaitu manusia, dan rela mati cinta kasihnya kepada manusia. Nah, hal-hal seperti ini tema seperti ini telah banyak dibahas oleh para teolog yang lainnya, pelajar Alkitab. Tetapi pada kita mau membahas lagi untuk mereview lagi, bahkan memberikan pandangan-pandangan baru, pemahaman mengenai ayat Alkitab, bahkan perspektif teologinya nanti ke depannya. Tentunya juga dibangun berdasarkan paradigma filsafat moral, karena tema yang diangkat mengenai moral sifat Allah dalam perjanjian itu sendiri. Nah, telah hadir bersama kita hamba Tuhan yang diurapi, Bung Sinuyu. Salam, selamat malam, Bung. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Baik, saya menyapa teman-teman yang sedang menyaksikan live. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan. Telah hadir juga bersama kita Saudara Felix. Bagaimana kabar, Bung? Oh, baik. Baik, luar biasa. Mantap. Jempol saja, udah cukup itu. Oke. Memang pembicara pada malam hari ini yaitu Saudara Sinuyu. Saya sebagai host atau moderator. Nah, nanti Saudara Felix mengikuti saja dan juga nanti akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Nah, kita langsung saja mendengar materi yang akan disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan kepada Bung Sinuyu untuk menyampaikan materinya. Sebentar ya, oke. Saya ucapkan shalom kepada kita semuanya. Saya mengucap syukur pada malam hari ini kembali lagi berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada banyak isu-isu yang kita tahu tentang perjanjian lama, mungkin dari teori keselamatannya, dalam eskatologi maupun dalam soteriologinya. Memang ada sedikit bukan masalah sih sebenarnya, hanya saja ada perbedaan perspektif ketika melihat teks-teks tertentu yang terdapat di dalam Alkitab itu sendiri. Dan salah satunya seperti yang sudah dikatakan tadi mengenai salah satu isu perjanjian lama, yaitu Allah yang kejam. Nah, jika kita melihat sebenarnya, kalau kita berbicara tentang Allah yang kejam ini merupakan teori yang digagas oleh orang-orang liberal atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu sendiri dan tidak mempercayai keutuhan dari Alkitab itu sebagai firman Allah, melainkan sebagai sebuah kitab layaknya untuk dinikmati kenikmatan secara akademisinya, sehingga mereka seringkali menjadikan Alkitab itu sebagai sebuah objek penelitian daripada mencari kedalaman keimanan mereka untuk diperteguh. Nah,
saya mengambil salah satu buku yang paling terkenal dan ini bestseller sekali, yang ditulis oleh Charles Dawkins, yaitu saya sebutkan judulnya ya, Delusi akan Tuhan. Nah, di sana dia mengatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu haus kekuasaan, haus penyembahan, haus darah. Jika orang tidak mengikuti perintahnya, dia akan membunuh, memusnahkan, bahkan dia tidak pernah berbelas kasihan. Memang di dalam Perjanjian Lama ini, jika kita melihat sebenarnya ada sedikit perbedaan di dalam Perjanjian Baru seperti yang sudah dikatakan oleh bro moderator tadi, bahwa kalau kita melihat Allah dalam Perjanjian Baru yang ditampilkan oleh Yesus Kristus memang penuh belas kasihan. Bahkan ketika dia bertemu dengan seorang perempuan yang berzina, dia mengatakan, "Oh perempuan, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat lagi." Bahkan ketika dia bertentangan dengan orang-orang Farisi, dia selalu mengatakan bahwa siapa yang tidak berdosa di antara kalian, hendaklah dia yang pertama melempari batu. Itu adalah kasus-kasus yang memang tidak bisa lepas dari penglihatan kita ketika kita membaca kitab suci. Dan ketika kita menarik ke belakang di dalam teks Perjanjian Lama, ternyata Allah di dalam Perjanjian Lama itu memiliki semacam selokan yang sangat besar yang memisahkan sifat keduanya, seolah-olah mereka adalah kedua pribadi yang berbeda. Namun jika kita lihat dalam konsep kekristenan itu sendiri, bahwa Allah dalam Perjanjian Lama, ya Allah dalam Perjanjian Baru. Mereka adalah Allah, hanya pribadi yang berbeda. Namun mereka memiliki satu kesatuan, yaitu esensi daripada ilahi itu sendiri. Nah, kita sudah tahu itu dan kita tidak sedang membicarakan tentang kristologinya, bagaimana teologi dari Allah Trinitas itu sendiri. Memang itu adalah pembahasan tersendiri, tapi kita melihat bagaimana dalam hal sifat moralnya sendiri. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Brother Melianus tadi, bahwa kita juga mencoba untuk melihatnya secara filsafat moral. Nah, ketika kita berbicara tentang filsafat itu sendiri, maka para ahli atau filsuf itu sendiri akan mengatakan kepada kita bahwa yang menyusun dunia ini adalah kebaikan dan kejahatan jika kita mau melihatnya dalam sudut pandang filsafat moral itu sendiri. Jika seseorang tidak baik, maka keburukan yang ada di dalam dirinya. Jika seseorang berlaku buruk, berarti tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Hanya dua penyusun moralitas manusia itu sendiri. Kalau dia tidak baik, dia tidak buruk. Namun kedua hal ini tidak bisa sama-sama ada di dalam dirinya ketika dia bertindak. Jika saya melakukan pembunuhan, otomatis itu adalah keburukan. Tidak ada kebaikan dalam diri saya. Saya tidak melakukan kebaikan dan keburukan dalam satu tindakan. Nah, itu yang mungkin kita akan melihatnya nanti. Ada beberapa memang perbedaan nanti. Ada yang moralitas subjektif, ada juga hal-hal berikutnya. Namun sekilas kalau misalnya kita melihat dalam arah filosofinya sendiri, memang dalam hal moralitas ini sendiri tidak ada satu kebenaran yang menjadi standar. Kenapa? Karena kebenaran setiap daerah atau setiap orang itu berbeda-beda menurut pandangannya sendiri. Bahkan kalau kita misalnya melihat pandangan Nietzsche, dia cenderung berkata kepada kita bahwa kamu harus benar menurut dirimu sendiri, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Bahkan ada nanti yang disebut dengan teorinya Übermensch dan lain sebagainya. Namun kita tidak sedang menjelaskan Nietzsche sendiri, tapi kita mau mencoba melihatnya dari moralitas. Nah, kalau kita melihatnya dalam kekristenan sendiri, khususnya dalam Perjanjian Lama, kita mau melihat Allah itu sendiri seperti apa dia bertindak, seperti apa manifestasi-manifestasi dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Nah, seperti yang sudah diberikan judul kepada kita, bahwa kita sedang mempelajari bagi yang buruk, yang kejam, Allah yang tidak adil, ada yang tidak beradab, Allah yang haus kekuasaan dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan oleh
beberapa tokoh-tokoh dari ateis itu sendiri, misalnya seperti yang sudah saya katakan, Charles Dawkins, Christopher, dan lain sebagainya. Namun saya akan melihat dalam satu judul, namun dalam dua bagian. Di Allah yang kejam ini, seperti yang sudah kita bicarakan sekarang, kita mau melihatnya dalam dua bagian atau dua poin. Pertama, sebagai pembunuh berdarah dingin atau yang tidak penuh belas kasihan, dan yang kedua sebagai pembasmi suci. Nah, kedua poin ini akan kita pelajari dalam pembahasan kita, topik kita mengenai Allah kejam dalam perspektif Perjanjian Lama. Dan saya mau membacakan kepada kita salah satu kutipan dari Charles Ryrie di halamannya yang ke-33. Dia berkata seperti ini: Allah tidak dapat dipahami adalah menegaskan bahwa pikiran kita tidak mampu menguasai pengetahuan tentang Dia. Nah, ini harus kita catat dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya berkata demikian? Alkitab sendiri, meskipun kita mempercayainya sebagai firman Allah, sebagai firman yang berkata kepada kita, perintah Allah yang dimuat bagaimana Allah menyatakan dirinya, tidak mampu menjelaskan secara universal Allah itu seperti apa. Bahkan jika memang pun Allah tertulis dengan sangat jelas kepada kita di dalam Alkitab, saya yakin pikiran manusia tidak mampu untuk mengetahui Allah itu secara utuh. Nah, mengatakan bahwa Allah dapat kita ketahui, menyatakan bahwa Ia dapat dikenal. Lalu, apakah ini tidak kontradiksi dengan pernyataan yang pertama? Tentu tidak. Dia dikatakan pertama tidak bisa dipahami karena memang Allah itu sangat besar dan memang tidak bisa diceritakan oleh apapun. Meskipun Alkitab membeberkan kepada kita tentang perjalanan dari penyertaan Allah di dalam kehidupan atau episode-episode babak kehidupan manusia, namun itu tidak menceritakan secara utuh seperti apa Allah itu yang sebenarnya. Ketika dikatakan bahwa Allah tidak dapat diketahui, Allah dapat diketahui, berarti ini menerangkan kepada kita bahwa kita manusia bisa mengetahui Allah itu sejauh mana Dia menyatakan diri kepada kita. Bagaimana secara kita mengetahui Allah itu secara utuh menurut Allah itu sendiri di dalam pernyataannya yang kita sebut dengan pernyataan khusus atau Alkitab. Jadi kita dapat mengetahui Allah itu, kita dapat mengenal Allah itu sejauh mana Alkitab menyatakan diri kepada kita. Di luar Alkitab tentunya akan ada berbagai ragam pengalaman-pengalaman orang percaya, dan tidak heran ketika ada beberapa orang berkata, Tuhan telah berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya, dan saya sih hanya kagum saja, kenapa Tuhan tidak langsung bunuh dia? Karena sekarang itu, kalau Allah langsung ngomong, dia pasti kan, orang itu kan, apa ya, Allah itu kan kudus. Manusia tidak kudus. Kalau dia ngomong seperti Musa di atas gunung Sinai, bisa-bisa terbakar hangus orang itu kayak makan api ya, besar gitu. Tapi saya nggak tahu seperti apa pengalaman rohani mereka, seperti apa spiritual mereka ya. Nah, sekarang kita masuk kepada dua bagian yang sudah saya katakan tadi mengenai Allah kejam. Kita mau melihatnya dalam perspektif bagaimana orang melihatnya sebagai ini sebuah kekejaman ketika Allah melakukan pembunuhan, ketika Allah membasmi orang Kanaan, ketika Allah menulahi orang Mesir. Nah, kita mau melihatnya dalam bingkai yang orang sebut sebagai kekejamannya. Nah, kalau kita melihat peristiwa air bah, di sana dikatakan kepada kita bahwa lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, baik yang merayap maupun yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia.
ingat baik-baik bahwa di sini dijelaskan kepada kita bahwa segala yang hidup itu akhirnya dibinasakan oleh Tuhan, terkecuali yang ada di dalam bahtera itu sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini, apakah Tuhan tidak penuh belas kasihan kepada mereka? Kenapa dia harus memilih satu keluarga? Kenapa tidak memperingatkan satu tempat atau satu wilayah tertentu? Kenapa harus Nuh? Apakah Allah itu pilih kasih atau tidak? Nah, ini akan menjadi pikiran-pikiran kita yang akhirnya buntu ketika melihat peristiwa di dalam air bah, di dalam Kejadian 9, di dalam Kejadian 6, 7, 8, dan 9, kita melihat bagaimana nanti peristiwa air bah itu akhirnya ada beberapa atau sebagian orang melihatnya sebagai Allah itu pilih-pilih kasih. Dia hanya menentukan beberapa orang saja seperti kata teman-teman kita di seberang sana untuk diselamatkan. Nah, kedua, kalau kita beralih lagi ke peristiwa Sodom dan Gomora, kita melihat di sana bahwa Allah membunuh atau membasmi satu wilayah yang memang pada zaman itu adalah wilayah yang sangat hebat sekali, wilayah yang sangat maju dari daerah-daerah lain. Dibuktikan ketika Lot melihat bahwa tanah itu sangat subur seperti tanah surgawi. Nah, ini membuktikan kepada kita memang sebenarnya tanah itu memang memberikan sebuah kenyamanan, damai sejahtera, dan dia menawarkan kekayaan-kekayaan yang memang pada saat itu sangat-sangat berharga di mata orang. Dan tentunya ini menggiurkan lidah Lot ketika dia memilih untuk menetap di Sodom dan Gomora. Nah, tapi anehnya di sini Allah mengizinkan Lot tinggal di situ, tetapi pada akhirnya orang-orang yang ada di sekelilingnya itu dimusnahkan oleh Allah. Kita tidak tahu seperti apa pola pikir Allah ketika Allah menurunkan belerang itu untuk memusnahkan atau menunggang-balikan Sodom dan Gomora. Bahkan jika kita melihat kalau pada akhirnya nanti Lot dan kedua putrinya selamat, tetapi pada akhirnya mereka berdosa juga. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada memang beberapa tindakan Allah yang memang sukar untuk kita pahami. Dan salah satunya tentang Sodom dan Gomora ini. Nah, ketika kita beralih lagi seperti yang saya katakan dari awal, ada tulah dan kematian pasukan Mesir. Ada 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Padahal nyata-nyata di situ bahwa sebenarnya Allah mengeraskan hati Firaun. Kenapa pada akhirnya Allah memberikan hukuman kepada Firaun dan seluruh pasukannya, tapi nyatanya sendiri Allah yang mengeraskan hati Firaun? Apakah ini semacam sutradara di belakang layar, bagaimana para pemainnya akan berperan sesuai dengan kehendak sutradaranya, Allahnya sendiri? Apakah manusia ini seperti robot yang mau diatur-atur oleh Allah? Atau hal lainnya? Nah, kita akan bahas tentang hal itu nanti. Nah, peristiwa lagi perebutan tanah Kanaan dan kematian orang-orang yang berada di Kanaan itu. Kita melihat bahwa sebenarnya ketika bangsa Israel akhirnya nanti menumpas bangsa Kanaan, meskipun mereka menyisihkan beberapa suku itu karena kedegilan hati mereka, dan itu dipakai Allah nanti untuk menjatuhkan mereka sendiri. Tetapi kita melihat bagaimana peperangan itu dikomando oleh Allah. Peperangan itu dipimpin oleh Allah. Kalau kita lihat jumlah pasukan dan kekuatan bangsa Israel tidak mumpuni untuk menghancurkan baik orang Yeriko, orang Kanaan, orang Feris, orang Het, orang Yebus, dan lain sebagainya, karena mereka tidak memiliki kemampuan atau terlatih dalam medan pertempuran, karena mereka diperbudak selama beratus tahun di Mesir. Dan mereka itu memiliki mental budak, tidak memiliki mental seperti prajurit, seperti seorang pejuang.
Jadi kita melihat bahwa kreasi, peperangan, perebutan tanah Kanaan, penumpasan orang-orang Yebus, dan kematian wanita-wanita hamil, anak-anak sampai yang dewasa, itu adalah dikomando oleh Allah. Lalu bagaimana kita melihat keempat peristiwa ini sebagai tindakan Allah yang memang benar-benar itu benar menurut pandangannya. Tidak seperti yang dikatakan oleh beberapa tokoh liberal tadi atau orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan mengatakan bahwa Allah itu kejam, Allah itu pembunuh, Allah itu haus darah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang setelah kita melihat bagaimana Allah itu dinilai sebagai pembunuh yang berdarah dingin, sekarang kita beralih pada poin yang kedua, bagaimana kita melihat Allah itu sebagai pembunuh yang suci. Nah, pembunuh yang suci yang saya maksudkan di sini bukan berarti seperti perang salib atau lain sebagainya, tidak seperti demikian. Namun segala sesuatu tindakan atau aktivitas dari pertempuran itu adalah sesuatu yang benar di hadapan Allah, sesuatu yang memang bukan kesalahan, bukan dosa. Itu adalah atas perintah Allah. Jika kita melihat memang sebenarnya ada di 10 hukum yang diberikan Allah di Gunung Sinai kepada Musa, jangan membunuh. Tetapi Allah sendiri mengatakan, bunuh, tumpas mereka. Nah, ini kan agak sedikit kita mengalami seperti kontroversi seperti itu. Tidak seperti demikian. Karena pemberian 10 hukum itu hanya berlaku bagi sesama bangsa Israel. Kita harus mencatatnya. Hanya berlaku bagi sesama Israel. Kedua, ketika Allah mengatakan bahwa kamu harus menumpas orang Kanaan karena mereka tidak diberikan lagi pengampunan. Karena waktu itu dikatakan oleh Allah belum genap kedurjanan orang-orang Amori. Ketika sudah genap perbuatan buruk mereka itu, Allah akan menghukum mereka. Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa Allah itu sebagai pembunuh yang suci, Allah itu sebagai pemelihara kekudusannya sehingga ia melakukan penumpasan-penumpasan yang memang dikomandonya secara sengaja untuk menumpas bangsa-bangsa kafir. Nah, pertama-tama kita melihat bahwa dosa mengakibatkan maut, bahwa upah dosa itu pada akhirnya nanti adalah kematian kekal. Nah, kalau kita melihat bahwa manusia telah dibutakan oleh dosa sehingga tindakan atau pekerjaan yang diperbuatnya mengandung murka Allah. Kita harus melihat segala sesuatu itu dalam sudut pandang Allah, bagaimana ia memelihara kekudusannya. Bagaimana Allah itu menjaga sifat-sifatnya supaya tetap terpelihara di tengah-tengah bangsa orang yang tidak percaya. Nah, kedua, ketika orang Israel akhirnya berdampingan dengan orang-orang yang tidak mengenal Yahweh, otomatis mereka akan nanti terjerumus dalam penyembahan berhala itu. Dan itu sudah dibuktikan di zaman para hakim, satu raja-raja, bahkan raja yang paling berhikmat. Bahkan Allah mengatakan, sebelum dan sesudah engkau tidak ada satu orang pun yang berhikmat seperti engkau. Siapa dia? Raja Salomo. Tapi pada akhirnya apa? Dia terjebak juga dalam penyembahan berhala. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa tumpas seluruh orang-orang Firis, tumpas orang-orang Yebus, dia sedang menjaga kemurnian iman orang pilihan itu. Jadi kita harus melihat bahwa pemusnahan orang-orang kafir atau bangsa-bangsa di luar Israel sebagai penjagaan terhadap kemurnian iman dan pemeliharaan status bangsa Israel sebagai umat pilihan. Segala bentuk kekafiran yang memungkinkan penularan kejahatan dan menghamiri iman Israel harus ditumpas. Nah, ketiga, ketika orang Israel pada akhirnya nanti melakukan pertempuran yang dikomando oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, kita harus melihatnya bahwa ini adalah
sebuah tugas yang diemban dari Allah itu sendiri. Ketika bangsa Israel tidak melakukan perintah tersebut, apa akibatnya? Mereka dihukum juga. Nah, ketika mereka membunuh orang-orang kafir atau orang-orang di luar Israel, nah, itu adalah tugas pelayanan mereka untuk Allah. Jadi Allah memakai bangsa Israel untuk menumpas kejahatan, untuk menumpas kelaliman, untuk menumpas orang-orang berdosa yang tidak mempercayai Allah. Dan yang keempat, keadilan Allah perlu dinyatakan bahwa setiap dosa itu pasti mendapatkan hukuman. Meskipun kita katakan bahwa Allah memakai bangsa Israel untuk menyatakan kekudusannya, untuk menyatakan bagaimana ia benci terhadap dosa, tetapi di samping itu juga orang di luar Israel dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa Israel. Jadi kita bisa melihat di sini sebenarnya bahwa siapapun, bangsa apapun dapat dipakai oleh Allah untuk menegakkan keadilannya. Jadi mengenai tema kita pada malam hari ini sebagai kita melihat ada bagaimana Allah bertindak seolah-olah seperti yang dituliskan di tema ini, moral monster. Monster itu ya buruk sekali, sangat jahat. Nah, seperti itu. Kita harus melihatnya bahwa ketika Allah akhirnya memerintahkan pembunuhan, memusnahkan bangsa Israel, membuang mereka ke dalam pembuangan, dan lain sebagainya, kita harus melihatnya bahwa Allah sedang menegakkan kekudusannya, sedang menyatakan keadilannya. Hukuman di dalam perjanjian lama harus dilihat sebagai bentuk keadilan Allah dan pemeliharaan kekudusan Allah itu sendiri maupun orang-orang pilihannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan.